Cerita pertama. Hari-hari di pasar tradisional selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Suara dagangan yang teriak memecah keheningan pagi, aroma rempah yang khas mengisi udara, dan kerumunan orang yang saling berdesak-desakan mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Saya adalah salah satu penjual sayur di pasar ini, berdagang dari pagi hingga sore hari, mencoba memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi di balik kesibukan pasar, tersembunyi rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Saya mengetahui hal ini karena saya sendiri terlibat di dalamnya. Saya adalah salah satu penjual sayur yang cukup terkenal di pasar ini. Bukan karena kualitas sayuran yang saya jual, tetapi karena keberhasilan saya dalam menjual barang dagangan saya. Tidak ada yang tahu rahasia di balik kesuksesan saya, kecuali saya dan beberapa orang tertentu. Semuanya dimulai beberapa bulan yang lalu. Bisnis saya tidak berjalan dengan baik. Saya hampir tidak bisa bertahan hidup. Tidak ada yang membeli sayuran saya, dan stok saya semakin menumpuk di meja dagangan saya. Saya merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, ketika saya sedang duduk di meja dagangan saya yang kosong, seorang pria tua mendekati saya. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan senyum yang tidak ramah. "Apakah kamu ingin bisnismu berkembang?" tanyanya. Suaranya berbisik di telinga saya. Saya terkejut dengan pertanyaannya, tetapi saya merasa tertarik. Saya mengangguk, dan pria tua itu mulai menjelaskan kepada saya tentang pesugihan. Dia memberitahu saya bahwa saya bisa menggunakan kekuatan gaib untuk menarik pelanggan ke pasar saya. Tetapi untuk itu, saya harus membayar harga yang mahal. Saya harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Pada awalnya, saya ragu. Tapi ketika saya memikirkan betapa pentingnya bisnis saya bagi kelangsungan hidup saya akhirnya setuju. Saya bersedia melakukan apapun untuk berhasil. Pria tua itu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Dia memberi saya sebuah patung kecil dari kayu dan memberitahu saya untuk menguburnya di bawah meja dagangan saya. Dia memberi saya mantra yang harus saya ucapkan setiap malam di depan patung itu. Saya melakukan apa yang dia katakan, dan keesokan harinya, bisnis saya mulai berkembang pesat. Pelanggan datang dari mana-mana, dan mereka tidak bisa mendapatkan cukup dari sayuran saya. Saya merasa senang dengan keberhasilan saya, tetapi di balik kegembiraan itu, saya merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, sebelum saya tidur, saya mendengar suara-suara aneh di luar jendela saya. Ada suara gemerisik daun, suara langkah kaki yang tidak terlihat, dan terkadang saya mendengar suara desahan yang menakutkan. Saya mencoba mengabaikannya pada awalnya, tetapi semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk melakukannya. Kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di pasar. Beberapa pelanggan mulai menghilang tanpa jejak setelah mereka berbelanja di meja dagangan saya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan tidak ada yang pernah melihat mereka lagi setelah itu. Tentu saja, rumor mulai menyebar di pasar tentang saya dan meja dagangan saya yang aneh. Orang-orang mulai menghindari saya, dan bisnis saya mulai menurun lagi. Saya merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, ketika saya sedang duduk di depan meja dagangan saya yang sepi, saya mendengar suara derap kuda dari kejauhan. Saya melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berkuda hitam datang ke pasar. Dia berhenti di depan meja dagangan saya dan menatap saya dengan tatapan tajam. "Apa yang telah kamu lakukan?" tanyanya dengan suara menggema. Saya merasa ketakutan. Saya tidak tahu siapa pria ini atau apa yang dia bicarakan. "Dia telah membuka pintu bagi kegelapan," katanya lagi, suaranya penuh dengan kemarahan. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi saya merasa ketakutan. Saya mencoba berdiri dan melarikan diri, tetapi pria itu menarik saya kembali. "Kamu harus membayar harga yang pantas," katanya dengan suara yang menggema di udara. Saya merasa pingsan.
Ketika saya terbangun, saya berada di dalam kamar yang gelap dan dingin. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini atau apa yang terjadi. Saya meraba-raba di sekitar dan menyadari bahwa saya tidak sendiri. Ada sesuatu di sudut ruangan yang menatap saya dengan mata yang memancarkan kegelapan. Saya berteriak ketakutan, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Saya tahu bahwa saya telah membuat kesalahan besar dengan mengikuti saran pria tua itu. Sekarang, saya harus membayar harga yang mahal untuk itu. Cerita kedua. Saya adalah seorang yang dilahirkan dengan kemampuan yang tidak biasa. Sejak kecil, saya bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Awalnya, kemampuan ini membuat saya merasa takut dan terisolasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk menerima keadaan ini dan bahkan menggunakan kemampuan ini untuk membantu orang lain. Suatu malam, saya mendengar tentang sebuah pasar tradisional tua di pinggiran kota yang konon katanya dihuni oleh roh-roh jahat. Cerita-cerita itu menarik minat saya, dan saya memutuskan untuk menjelajahi pasar tersebut, ingin melihat sendiri kebenarannya. Tiba di pasar pada malam hari, suasana gelap dan sunyi membuat saya merasa tegang. Lampu-lampu redup di sepanjang gang-gang sempit hanya menambah kesan mistis tempat ini. Namun, saya tidak merasa takut. Saya telah terbiasa dengan kehadiran makhluk-makhluk gaib. Saat saya berjalan melalui lorong-lorong pasar, saya bisa merasakan aura kegelapan yang mengelilingi tempat ini. Makhluk-makhluk gaib bersembunyi di setiap sudut, mengamati setiap gerakan yang saya lakukan. Beberapa di antaranya adalah roh-roh jahat yang memancarkan energi yang tidak bersahabat. Tiba-tiba, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di pasar ini. Saya bisa merasakan kehadiran yang kuat dari roh-roh jahat di sekitar saya. Mereka berkeliaran di antara para pedagang, mencari mangsa untuk dikutuk atau dianiaya. Saya bisa melihat wajah-wajah mereka yang menyeramkan, dan saya merasa ngeri. Namun, saya tidak berhenti. Saya terus berjalan, ingin melihat lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di pasar ini. Saya melihat para pedagang sibuk dengan dagangan mereka, tanpa menyadari kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar mereka. Beberapa dari mereka bahkan tampaknya memiliki hubungan yang erat dengan roh-roh jahat tersebut. Saat saya melintasi gerai-gerai itu, saya merasa seolah-olah mata saya diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya bisa merasakan kehadiran yang gelap dan menakutkan di sekitar saya. Dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian di pasar ini. Ketika saya memasuki salah satu gang yang lebih gelap dan terpencil, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya merinding. Di tengah-tengah gang tersebut, terdapat sebuah altar yang dihiasi dengan lilin-lilin hitam dan tulang-tulang hewan yang masih segar. Ada juga sesosok figur manusia yang terbuat dari lumpur dan tanah. Tampaknya merupakan objek pemujaan dari pedagang-pedagang ini. Saya tahu bahwa saya harus segera pergi dari tempat ini. Tetapi sebelum saya bisa melakukannya, saya mendengar suara-suara aneh di sekitar saya. Suara-suara itu seperti desisan angin yang menakutkan dan teriakan-teriakan yang tak manusiawi. Saya merasa ngeri dan tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa peringatan, roh-roh jahat yang berkeliaran di pasar mulai muncul di sekeliling saya. Mereka menatap saya dengan mata yang penuh dengan kebencian dan keinginan untuk menyakiti. Saya bisa merasakan energi gelap mereka yang mengancam, dan saya tahu bahwa saya dalam bahaya. Saya berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan ketakutan saya. Saya menggunakan kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib ini, berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Tetapi roh-roh jahat itu hanya tertawa mengejek dan semakin mendekat. Saat mereka hampir menjangkau saya merasa kekuatan yang kuat muncul dari dalam diri saya. Saya memancarkan cahaya terang yang memancar dari tubuh saya, memenuhi pasar dengan sinar yang bersinar terang. Roh-roh jahat itu terkejut dan mundur-mundur.
Saya melihat peluang untuk melarikan diri dan saya tidak menyia-nyiakannya. Saya berlari secepat mungkin melewati gerai-gerai dan lorong-lorong gelap, mengabaikan suara-suara aneh yang masih terdengar di sekitar saya. Saya harus keluar dari pasar ini sebelum terlambat. Akhirnya, setelah berputar-putar di dalam lorong-lorong yang suram, saya menemukan pintu keluar. Saya menghembuskan nafas lega saat kaki saya melangkah keluar dari pasar tradisional yang terkutuk itu. Saya merasa seperti mendapatkan kembali kebebasan saya setelah melewati pengalaman yang menakutkan itu. Cerita ketiga. Sebagai penjual buah, saya telah menghabiskan bertahun-tahun di pasar ini, menjual segala jenis buah-buahan segar kepada pelanggan setia saya. Tapi seperti kebanyakan pasar tradisional, di balik kehidupan sehari-hari yang ramai, terdapat rahasia gelap yang mengintai di antara sudut-sudutnya. Saya memulai bisnis penjualan buah di pasar ini sejak saya lulus dari sekolah menengah. Awalnya, bisnis saya cukup lambat. Tetapi seiring waktu berlalu, saya berhasil membangun reputasi sebagai salah satu penjual buah terbaik di pasar ini. Tapi kemudian, semuanya berubah. Suatu malam, ketika saya duduk sendirian di meja dagangan saya yang sepi, seorang pria tua mendekati saya. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan senyum yang menggoda di bibirnya. "Kamu ingin meningkatkan bisnismu, bukan?" Tanyanya dengan suara berbisik. Saya terkejut oleh pertanyaannya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang saya pikirkan? Tetapi pada saat yang sama, saya merasa tertarik. Bisnis saya memang sudah mulai melambat, dan saya ingin mencari cara untuk meningkatkannya. "Saya bisa membantumu," lanjut pria tua itu. "Tetapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar." Saya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Saya ingin tahu apa yang bisa dia tawarkan kepada saya, tetapi pada saat yang sama, saya merasa ragu tentang kesepakatan yang akan saya buat dengan orang asing ini. "Pesugihan," lanjut pria tua itu. "Aku bisa membantumu melakukan pesugihan untuk meningkatkan penjualan buahmu, tetapi kamu harus bersedia membayar harga yang pantas." Saya terdiam sejenak. Saya tidak tahu apa-apa tentang pesugihan. Tetapi saya mendengar cerita-cerita tentang kekuatan gelap yang terlibat di dalamnya. Tetapi ketika saya memikirkan kemungkinan untuk meningkatkan bisnis saya akhirnya setuju. Pria tua itu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya harus mengumpulkan sejumlah bahan-bahan tertentu dan mengucapkan mantra tertentu di depan patung kecil yang dia berikan kepada saya. Saya harus melakukan semua ini di tengah malam, di tempat yang sunyi dan terpencil. Saya melakukan apa yang dia katakan, dan keesokan harinya, bisnis saya mulai berkembang dengan pesat. Pelanggan datang dari segala penjuru untuk membeli buah-buahan dari saya, dan saya merasa senang dengan keberhasilan saya. Tetapi di balik kegembiraan itu, ada perasaan cemas yang tak terlupakan. Saya merasa seperti ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitar saya. Saya mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang saya merasa seperti ada yang mengikuti saya, menyelinap di belakang bayang-bayang saya saat saya berjalan pulang ke rumah. Kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di pasar. Beberapa pelanggan menghilang tanpa jejak setelah mereka membeli buah-buahan dari saya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan rumor mulai menyebar tentang saya dan bisnis saya yang aneh. Saya merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya mencoba untuk mengabaikan semua perasaan aneh itu dan terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk melakukannya. Suatu malam, ketika saya sedang duduk di meja dagangan saya yang sepi, seorang pria muda mendekati saya. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan wajah yang serius. "Apa yang telah kamu lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Saya terkejut oleh pertanyaannya. Saya tidak tahu siapa pria ini atau apa yang dia bicarakan. "Dia telah membuka pintu bagi kegelapan," katanya lagi, suaranya penuh dengan kemarahan.
Saya merasa ketakutan. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi saya merasa seperti saya telah membuat kesalahan besar dengan mengikuti saran pria tua itu. "Kamu harus membayar harga yang pantas," katanya dengan suara yang menggema di udara. Saya merasa pingsan. Ketika saya terbangun, saya berada di dalam kamar yang gelap dan dingin. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini atau apa yang terjadi. Saya meraba-raba di sekitar dan menyadari bahwa saya tidak sendiri. Ada sesuatu di sudut ruangan yang menatap saya dengan mata yang memancarkan kegelapan. Saya berteriak ketakutan, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Saya tahu bahwa saya harus membayar harga yang mahal atas kesalahan yang saya buat. Cerita keempat, tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Pasar tradisional adalah tempat yang syarat dengan sejarah dan kehidupan. Di malam hari, suasana di pasar berubah menjadi lebih gelap, lebih misterius, dan lebih menyenangkan bagi makhluk gaib yang senang bermain di bawah bayang-bayang. Cerita ini membawa Anda ke dalam pengalaman pribadi saya di sebuah pasar tradisional tua, di mana saya menemukan rahasia gelap yang tersembunyi di antara buah dan sayuran. Saya adalah penggemar cerita horor sejak kecil. Sejak kecil, saya suka menelusuri tempat-tempat angker, mencari pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Dan ketika saya mendengar cerita tentang pasar tradisional tua di pinggiran kota, saya tahu saya harus menjelajahinya. Malam itu, saya memasuki pasar dengan hati yang penuh antusiasme. Lampu-lampu remang-remang dan aroma bumbu yang khas memenuhi udara saat saya berjalan di antara gerai-gerai yang tertata rapi. Namun, sesuatu terasa berbeda. Terlepas dari keramaian pedagang dan pembeli, ada kesan gelap yang menggelayut di antara bayangan-bayangan. Saat saya melangkah lebih jauh ke dalam lorong-lorong yang semakin gelap, saya bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Pada saat seperti itu, kemampuan istimewa saya menjadi berguna. Saya bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di balik dinding-dinding dan di antara rak-rak barang dagangan. Di salah satu sudut pasar, saya melihat seorang pedagang sayur yang tampaknya berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Saya mendekat dengan hati-hati, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Namun, apa yang saya saksikan membuat saya merinding. Sang pedagang tampaknya sedang memberi makan sesuatu yang tak terlihat. Tangan-tangannya bergerak dengan cepat, seolah-olah ia sedang memberikan sesuatu dengan penuh perhatian. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana sayuran di raknya mulai berkurang secara misterius. Sebuah timun berubah menjadi setengah, sepotong kubis hilang tanpa jejak. Saya mengernyitkan dahi, mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian, sesuatu itu muncul. Bayangan gelap yang kabur, seakan-akan hanya bisa saya lihat dengan mata batin saya. Makhluk itu menyerupai sesosok bayangan, dengan tubuh yang mengambang di udara dan lidah yang panjang menjulur keluar dari mulutnya. Entah mengapa, lidah itu tampaknya menjilati sayuran di rak sang pedagang. Dan pedagang itu sendiri, dia tersenyum dengan bangga, seakan-akan senang dengan aktivitas yang tidak lazim ini. Saya tahu saya harus bertindak. Segera setelah saya meninggalkan pedagang itu, saya mencari tahu lebih banyak tentang makhluk yang saya saksikan. Melalui penelitian dan percakapan dengan makhluk-makhluk gaib lainnya, saya menemukan kebenaran yang mengerikan. Makhluk yang saya saksikan adalah sejenis setan kecil yang dikenal sebagai lidah penjual malam. Mereka bersembunyi di pasar-pasar tradisional, memanfaatkan ketidakwas-wasan manusia untuk memuaskan nafsu mereka akan makanan. Saat manusia tidak melihat, lidah penjual malam akan menjilati sayuran dan buah-buahan di pasar, memberikan rasa yang lezat dan menggugah selera. Namun, ada harga yang harus dibayar oleh manusia yang membeli dan mengonsumsi barang-barang itu. Dengan pengetahuan baru ini, saya merasa tanggung jawab untuk memberitahu orang lain tentang bahaya yang tersembunyi di pasar tradisional. Saya menyusun rencana untuk mengungkap keberadaan lidah penjual malam kepada publik,
meskipun saya tahu bahwa akan sulit meyakinkan orang-orang tentang keberadaan makhluk gaib. Namun, sebelum saya bisa mengambil tindakan, saya kembali ke pasar untuk melihat apakah saya bisa menemukan pedagang sayur yang bertemu dengan lidah penjual malam. Namun, ketika saya tiba di lokasi, gerai sang pedagang itu sudah tidak ada lagi. Entah kemana ia pergi atau apa yang terjadi padanya. Saya menggigit bibir saya, merasa sedikit takut dengan apa yang saya temui. Dan saat saya melihat ke sekeliling pasar, saya merasa seolah-olah mata-mata yang tak kasat mata sedang memperhatikan saya. Cerita kelima. Hidup sebagai seorang penjual daging di pasar tradisional bukanlah tugas yang mudah. Setiap hari, saya harus bangun pagi-pagi untuk memilih daging segar dari pasar grosir, memotongnya, dan menjualnya kepada pelanggan yang datang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam pasar tempat saya berdagang. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang membuat bulu kuduk saya merinding setiap kali saya mengingatnya. Saya telah berdagang daging di pasar ini selama bertahun-tahun. Meskipun bisnis saya tidak pernah mencapai puncaknya, saya cukup bersyukur dengan penghasilan yang saya dapatkan. Namun, semuanya berubah ketika saya bertemu dengan seseorang yang mengubah hidup saya selamanya. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan meja dagangan saya, seorang pria misterius mendekati saya. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan senyum yang menggoda di bibirnya. "Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan daging Anda?" Tanyanya dengan suara berbisik yang merayap di telinga saya. Saya terkejut oleh pertanyaannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa menawarkan sesuatu yang seperti itu kepada saya. "Bagaimana Anda bisa membantu saya?" Saya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pesugihan," jawabnya dengan sederhana. "Saya bisa membantu Anda menggunakan kekuatan gaib untuk meningkatkan penjualan Anda. Tetapi tentu saja, ada harga yang harus Anda bayar." Saya merenung sejenak. Saya tidak pernah percaya pada hal-hal gaib seperti itu. Tetapi bisnis saya benar-benar membutuhkan dorongan. Akhirnya, saya setuju untuk bekerja sama dengan pria itu. Pria itu memberitahu saya langkah-langkah yang harus saya ikuti. Saya harus melakukan ritual di tempat terpencil dan memberikan persembahan kepada kekuatan gaib. Saya harus mengucapkan mantra kuno yang akan membuka pintu keberuntungan bagi saya. Saya melakukan apa yang dia katakan, dan keesokan harinya, bisnis saya mulai berkembang pesat. Pelanggan datang dari segala penjuru untuk membeli daging dari saya, dan saya merasa senang dengan keberhasilan saya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saya mulai mendengar cerita-cerita aneh dari pelanggan saya. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat bayangan-bayangan yang mengintai di sekitar meja dagangan saya, dan ada suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Awalnya, saya mengabaikannya sebagai khayalan belaka, tetapi semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk membuangnya dari pikiran saya. Kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di pasar. Beberapa pelanggan menghilang tanpa jejak setelah mereka membeli daging dari saya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan rumor mulai menyebar tentang bisnis saya yang aneh. Saya merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Bisnis saya memang berkembang, tetapi pada saat yang sama, saya merasa seperti saya telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Suatu malam, ketika saya sedang duduk di meja dagangan saya yang sepi, seorang pria muda mendekati saya. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan wajah yang serius. "Apa yang telah kamu lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Saya terkejut oleh pertanyaannya. Saya tidak tahu siapa pria ini atau apa yang dia bicarakan. "Dia telah membuka pintu bagi kegelapan," katanya lagi, suaranya penuh dengan kemarahan. Saya merasa ketakutan. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi saya merasa seperti saya telah membuat kesalahan besar dengan mengikuti saran pria itu. "Kamu harus membayar harga yang pantas," katanya dengan suara yang menggema di udara.
Saya merasa pingsan. Ketika saya terbangun, saya berada di dalam kamar yang gelap dan dingin. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini atau apa yang terjadi. Saya meraba-raba di sekitar dan menyadari bahwa saya tidak sendiri. Ada sesuatu di sudut ruangan yang menatap saya dengan mata yang memancarkan kegelapan.